Sekali lagi, alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kepadaku dengan ini makanan, ya, dan telah merezekikan itu makanan kepadaku, padahal aku tak punya daya, tak punya upaya untuknya, ya. Tak ada daya, tak ada upaya untuk makanan itu. Tapi Allah telah ngasih makan ini, ya. Allah telah ngasih makan ini, telah merezekikan ini kepada. Mohon maaf Pak, makanan ini dalam Quran, ya, ini nyambung makanan. Biar kita sering muji Allah, ya. Karena makanan ini sesuatu yang tak bisa lepas dari hidup kita, betul ya? Ya? Pagi ketemu makan, tengah hari ketemu makan, sore hari ketemu makan. Lebih kita rindukan makanan, betul? Maka dalam Quran makanan ini disebut berulang-ulang, ya. Bahkan orang Mekah tuh yang tak mau beriman, Allah bujuk dengan makanan. Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum. Maka hendaklah mereka menyembah pemilik ini rumah, Allah maksudnya, ya. Awas Pak, orang Makkah tuh waktu mereka musyrik dulu, itu udah ngaku Ka'bah tuh milik Allah, ya. Ka'bah tuh udah ngaku milik Allah. Pemilik Ka'bah ini bukan kami, tapi Allah. Jadi disebut Rabb hadzal bait. Kemudian Allah itu menyifati dirinya allazi at'amahum. Pemilik Ka'bah ini, yakni Allah, adalah yang telah memberi mereka makan. Yang telah memberi mereka makan, sehingga lapar mereka hilang. Wa amanahum min haub, dan Tuhan mereka, Tuhan atau pemilik Ka'bah ini adalah yang telah memberikan rasa aman kepada mereka, sehingga hilanglah rasa takut mereka. Paham Pak, ya? Tapi jarang kali kita ingat bahwa makanan nasi lemak, gulai, tahu, tempe itu jarang kita sadari dari Allah. Paham ya? Dari Allah. Nabi Ibrahim pun sama, Pak. Ya, Nabi Ibrahim pun sama. Menyebutkan bahwa makanan itu adalah anugerah daripada Allah, Bahkan Nabi dan Rasul pun sifat kemanusiaannya itu kan banyak, sifat kemanusiaan Nabi, betul? Tapi tak semua sifat kemanusiaan disebutkan dalam Al-Quran. Dipilih beberapa saja. Di antaranya apa? Allah memilih Rasul dan Nabi ini makan. Betul? Rasul dan Nabi-Nabi Allah itu makan. Misalnya Nabi Isa, Siti Maryam, betul? Disifati oleh Allah kana yakulanit ta'am. Mereka berdua tuh adalah terbukti makan. Paham gak? Terbukti makan. Artinya apa? Makan nih Pak, tak bisa lepas dari kehidupan manusia. Makan ini tak bisa lepas dari kehidupan manusia. Maka wajar kalau kita sikit-sikit makan. Betul lah? Sikit-sikit makan. Udah sholat subuh makan. Lepas sholat zuhur makan.
Lepas sholat asar ngemil, mau bobo makan. Nah, manusiawi, ya, manusia. Karena makanan itu begitu dibutuhkan oleh manusia, maka sebahagian ciri-ciri ibadah mahdoh kita diterima Allah, kita mau berkorban makan untuk orang. Itu apa itu? Haji. Haji itu ciri diterima oleh Allah itu lepas hajian, sang haji ini dermawan ngasih makan dengan orang. Ketika Rasul ditanya apa itu haji mabrur itu Rasul menjawab, haji mabrur itu ifsa'us salam wa it'amut ta'am. Rasul tak ribet lah kalau ngasih definisi, itu tak panjang, itu aja. Haji mabrur itu apa ya Rasulullah? It'amut ta'am wa ifsa'us salam. Ngasih makan sama nebar kedamaian. Gitu. Jadi dia tak mikir perut sendiri, dia mikir perut orang. Nah, maka haji ditaruhnya di puncak, Pak. Haji itu ditaruhnya di puncak, kan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itulah kenapa haji ini harus berkorban untuk perut orang lain yang tak ada hubungannya dengan perut dia. Kan berat tuh, Pak. Tuh kan? Berat. Ngasih makan orang yang kenal pun tidak, tapi kita tahu dia lapar. Betul lah. Sampai disebut makanan ini sebagai ciri daripada kemabruran satu ibadah. Paham ya? Dah. Para orang tua yang saya muliakan, berikutnya memuji Allah Subhanahu wa taala ini, kalau Bapak perhatikan Quran yang 30 juz, pembukanya itu apa? Ayo Bapak lihat. Quran yang 30 juz, surat pembukanya itu apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah ini terkenal dengan sebutan surat pujian. Apa Pak? Surat pujian. Karena ikon daripada Al-Fatihah ini apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Quran yang 30 juz, yang 6.000 lebih ayatnya, betul? Dibukanya itu dengan pujian. Nah maka seluruh ayat yang kita baca ini harus berkesimpulan kepada Al-Fatihah. Jadi kalau kita baca Quran 30 juz, tapi yang terpujinya kita bukan Allah, bukan Alhamdulillah, berarti ada yang keliru saat baca. Jadi Al-Fatihah ini kan macam muqaddimah, macam muqaddimah, macam pembuka, yang seluruh isi undang-undang itu balik kepada pembuka. Balik kepada pembuka. Nah, seperti di negara kita, kan undang-undang nih banyak kan, betul lah. Nah harus balik kepada sesuai tak dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah kita membaca Quran yang 6.000 ayat tuh Pak, harus sampai kepada kesimpulan di Al-Fatihah. Makanya keliru kalau yang dibaca Quran tapi yang dipuji diri sendiri. Paham ya? Salat, ayo salat. Ini Bapak biar sadar bahwa pujian Allah itu begitu penting. Salat yang kita buat tadi, kalau tak memuji Allah, sah tak salat Bapak? Tidak, tak sah. Betul lah. Maka kita wajib memuji Allah di tiap rakaat salat dengan mengatakan apa? Alhamdulillah. Bahkan kalau Bapak perhatikan, tak ada posisi dalam sholat
yang tak memuji Allah? Yo, saat berdiri apa yang Bapak kata? Pujian kepada Allah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ada muji Allah? Ada. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, dan segala puji milik Allah. Pujiannya itu sebanyak-banyak. Tak cukup, lanjut dengan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Muji Allah lagi kan? Betul tak? Ayo Bapak ruku. Ayo baca bacaan dalam ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Oh, muji Allah lagi. Wa bihamdihi. Ayo, betul kan? Ayo bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar kepada hamba yang mau memuji Allah. Kan menyebut lagi kebaikan tuh kalau mau memuji. Ayo tegak berdiri i'tidal. Ayo baca. Rabbana walakal hamd. Lanjut. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in. Ya Allah, segala puji untukmu. Sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh di antara kedua. Ayo turun ke bawah. Sujud, baca. Subhana rabbiyal. Oh kan, disebut lagi wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan terpujilah dia. Berapa kali itu? 3 kali kita baca, betul lah? 3 kali. Mbak, yang duduk antara 2 sujud. Rabbi ghfirli. Lanjut. Warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Ada makna pujian tak dalam doa? Ada. Kalau Bapak menyebut banyak permintaan, berapa permintaan ketika duduk di antara 2 sujud? Ayo. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa 8. Kalau Bapak minta beruntun 8, apa makna? Bapak punya dugaan baik dengan yang kita minta. Ayo sekali duduk minta 8 permintaan. Ya Pak Haji, anak sekali duduk minta 8 permintaan sama Pak Haji, apa yang terjadi? Mening Pak Haji. Apakah yang kau banyak kali minta? Ngerti kan? Mumet kan? Coba Bapak sekali minta dengan Allah sekali duduk loh. 8 tak nanggung. Apa maknanya? Yang diminta nih kita duga baik, semuanya dia miliki. Percuma Bapak kalau meminta kepada yang Bapak duga dia tak memiliki. Gitu kan? Minta tuh yang kita duga kuat dia punya itu. Itu mana doa itu kan? Dari Pak Imam berapa puluh tuh mintanya tuh Pak Imam. Artinya Pak Imam tuh yakin Allah punya semua tuh, maka diminta. Paham enggak? Kemudian punya dugaan baik bahwa yang diminta ini memang pemberi. Ayo Bapak kalau punya duga Allah nih kedekut, pelit, minta percuma, betul enggak? Karena kita punya duga kuat, keyakinan bahkan Allah itu punya semua dan Allah Maha Pemberi, diminta. Paham enggak, Pak? Dan Allah tuh Pak memberi tanpa syarat.
Allah itu memberi tanpa ada tak perjanjian dengan Allah hari ini? Kalau kamu sholat subuh ku beri napas, ada tidak? Tak ada. Tapi Bapak masih napasan. Yang tak sholat pun masih paham Pak? Makanya jangan malu minta surga. Karena surga itu milik Allah, Allahnya pemberi. Bapak jangan hitung-hitung, aduh amalku sedikit, pengetahuanku sedikit, tak usah. Allah tuh kalau nak memberi tanpa maka wajar kalau Rasul mengucap begini, bersabda begini. Siapa orang meminta surga kepada Allah, Rasul ngasih contoh gini doanya. Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, saya minta surga kepadamu. Bapak dua jabat, kata Rasul. Maka surga itu wajib nanti dia duduki, dia tinggal. Kenapa? Tak ikut bangun surga, ngamal pun tak banyak, tapi karena surga itu punyanya yang maha baik, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Di dunia pernah minta dia sekali, dia mintanya, ya Allah saya minta surgamu ya Allah. Kata Rasul nanti balik ke akhirat dia tinggal di surga. Kenapa? Maha baik Pak Allah. Maha baik. Bapak tak usah hitunglah sholatku tak khusyuk lah, tak usah. Yang penting sholat kayak tadi. Betul lah, alhamdulillah. Nah dihusuin pun susah. Ayo dari dulu belajar sholat tak hafal arti bacaan. Kalau ayo coba angkat tangan yang sudah hafal mana sholat dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Ayo angkat tangan. Ayo kita tes bareng-bareng ayo. Betul lah, tak ada kan? Artinya kita, saya dan bapak, ibu tak serius sholat. Kalau tak serius dihafalin artinya. Betul kan? Kalau kita serius ngebengkel, tak berhenti belajar mesin. Betul kan? Betul lah. Kalau bapak berusaha dengan jualan makanan, tak berhenti kita terus berinovasi supaya makanan itu terus terjaga kualitas. Dari dulu belajar sholat gini-gini aja gitu. Betul kan? Ayo terjemahin doa kunut yang tadi. Ayo saya bacakan ya, tolong terjemahkan. Angkat tangan bapak siapa yang bisa nerjemahin ini. Allahumma hdina fi man hadait. Ayo angkat, terjemahkan. Ini dah diulang berulang kali Pak kunutnya. Allahumma hdina fi man hadait. Ayo, mau kanan dulu silakan atau kiri dulu Haji. Nah mana ini tawadu semua nih, tak mau jawab dah atau Pak Imam. Ayo Pak Imam. Allahumma ya Allah, ihdi itu satu kata, na satu kata, bi satu kata, man satu kata, hadai satu kata, ta satu kata. Nah ini maknanya kita tak serius sholat tuh dari dulu. Kalau serius dipelajari sholat tuh baik-baik. Betul. Makanya jangan, ya Allah saya dah sholat minta surga, tak usah lah, malu kita. Udah minta surga karena Allah maha baik, itu aja. Ya Allah engkau ini maha baik, surga punya engkau, kasihlah ya Allah, itu aja. Tak usah ngitung-ngitung sholat, malu kita. Nanti Allah ngetes, ayo terjemahin Allahumma hdina fi man hadait. Aduh ya Allah lupa saya itu. Kan malu. Betul lah. Allah tuh maha. Oleh karena itu terus pujian dia. Ya, terus saja puji Allah. Kalau muji orang Pak kadang haram Pak. Kadang ya. Tidak selalu. Kalau muji orang kadang haram. Maka Sayyidina Utsman katanya waktu dipuji itu disembur pakai tanah orang. Tapi muji Allah siapapun yang memujinya pasti baik. Tapi kalau ada manusia mau muji Allah, siapapun manusianya itu betul pasti baik. Paham ya? Maka
Maka jangan pernah putus memuji. Jangan pernah putus memuji. Nah, oleh karena itu seluruh perbuatan-perbuatan yang baik diakhiri dengan pujian. Ya, diakhiri dengan pujian. Bapak pengen tahu enggak? Akhir seluruh ucapan penghuni surga nanti apa? Kan di surga tuh nanti ngobrol juga kita, Pak. Ya, ngobrol juga nanti. Masa di surga serius sekali? Di surga itu tempat enjoy, betul lah. Tempat enjoy. Kalau di surga banyak aturan, nah enak, betul lah. Di surga tuh ada ngobrol. Tapi seluruh aktivitas surga nanti diakhiri dengan pujian, betul lah. Diakhiri dengan puji. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini contoh ucapan nanti di surga. Panggilan mereka subhanakallahumma, tak henti-hentinya mensucikan Allah. Itu komunis. Ya, tak henti-hentinya mensucikan Allah. Bapak jangan kira di surga tuh orang zikir aja subhanakallahumma subhanakallahumma, bukan begitu maksudnya. Betul lah. Semua orang tuh enjoy, Pak. Tak ada buruk sangka dengan Allah. Betul lah. Tak ada buruk sangka dengan Allah. Kita ini kadang buruk sangka. Betul lah. Kita ini kadang buruk. Kadang lepas sholat dah buruk sangka dengan Allah. Betul lah. Lepas sholat kadang buruk sangka. Nah di surga tak ada lagi. Nanti penghormatan mereka dalam surga apa? Salam, salam, salam. Dia mendapatkan ucapan selamat dari Tuhannya. Satu sama lain mereka saling saling menyelamatkan. Maka di surga jangan mimpi disakiti orang. Di surga jangan punya mimpi, waduh aku takut bertetangga dengan bapak nih. Tak. Nanti takkan lagi saling menyakiti. Tapi kalau di dunia terbalik. Di dunia jangan mimpi tak disakiti orang. Paham lah? Di dunia mah terbalik. Jangan mimpi kita tak disakiti orang. Pak Imam, meskipun Pak Imam di masjid jangan punya ayat. Aman di masjid tak ada yang menyinggung, jangan. Kecewa nanti. Jadi penceramah jangan kita ingin dicintai oleh semua. Mustahil. Setingkat Rasul aja punya musuh, masa setingkat Ustaz tak punya musuh. Makanya kalau kita tak ada yang musuhi itu harus bertanya, ini ada yang salah dakwah nih, jangan-jangan. Ayo Pak, ayo Bapak, punya khayal dulu kan bahwa istri ini akan senantiasa menyenangkan. Betul lah? Kenyataannya tidak. Ayo angkat tangannya yang belum pernah disakiti oleh istrinya. Ada enggak? Ada. Ibu yang belum pernah disakiti oleh suaminya ada tidak? Ada, tak ada. Paham Pak? Paham ya? Nah, oleh karena itu ada seorang ulama akhlak, ulama tasawuf ngasih tahu dengan kita. Kata beliau, la tastagrib wuqu'al aqdar ma dumta fi hadhihi dar. Kamu jangan pernah merasa asing kalau di kehidupan dunia ini kamu bertemu dengan hal-hal yang melukai hatimu, menyakiti badan. Selama kamu masih tinggal di dunia, jangan pernah asing, jangan pernah aneh. Kenapa? Karena dunia ini itulah sifat aslinya.
Ya, kalau tak percaya. Untuk Bapak bisa segede ini, ada orang yang harus menderita dulu. Siapa? Ibu. Ibu kita harus menderita setengah mati supaya bisa Bapak hidup kali ini. Paham lah Pak? Untuk bisa nikmat makan nanti, betul? Bapak harus capek dulu masak malam, betul kan? Untuk bisa ngirim duit ke anak di Jawa yang sedang kuliah, Bapak harus dari pagi sampai sore nyari duit. Capek dah? Capek. Supaya apa? Bisa nanti anak wisuda. Setelah anak kita pergi sekolahin, belum tentu juga membahagiakan, betul lah? Betul kan? Nah, ada WA dari kawannya, Pak, anak Bapak celaka katanya, ngebut. Nah, betul lah, melukai lah. Jadi jangan mimpi di surga dilukai orang. Sebagaimana jangan mimpi hidup di dunia tak disakiti orang. Paham Pak ya? Kenapa ya? Inilah tempat kita berjuang. Maka kita betul dipertontonkan, Nabi kita dipertontonkan, kita umatnya pun dipertontonkan dengan sejarah umat-umat sebelum ini. Nah itu diantara sunnatullah dalam Quran gitu. Kalau ngasih motivasi dengan Nabi Muhammad pejuang kebenaran, itu disuruh kembali ke belakang. Contoh ya, contoh aja. Nabi itu ketika dakwah ngasih tahu dengan orang-orang Mekah, nanti setelah hidup ini ada hidup lagi. Kalian ini akan dihidupkan. Tak percaya nih Pak orang Mekah. Tak percaya. Masa iya? Sampai ada namanya Al-As bin Wa'id datang kepada Nabi. Ini dedengkot orang kafir Quraisy. Dia nyari tulang yang sudah lapuk, Pak. Dicari. Oh, dibawa ke depan Nabi, diremuk dia. Tulang itu kalau sudah lama kan empuk juga kan? Hah, udah jadi debu. Muhammad coba tengok sama awak. Begini. Oh ya? Mungkin dah. Dah bercerai macam itu. Dah berkecai, dah kecil-kecil apa bagiannya. Mungkin tak hidup lagi. Ayo coba mikir. Nabi disuruh mikir sama dia. Mungkin tak. Paham tak? Kan disakiti luar biasa. Alhamdulillah kita mah langsung percaya, betul lah. Alhamdulillah. Ada tak yang tak percaya? Ada kehidupan nanti. Semoga lah semuanya Nah, tetangga Nabi Muhammad mah dulu tak percaya dikasih tahu. Nah, dia gali kuburan tuh Pak. Muhammad ini disuruh mikirlah sedikit kata dia. Coba Mungkin tak? Siapa orang berdakwah ditantang macam itu tak sakit hati, betul lah. Nah, Allah minta dengan Nabi Muhammad, bukan kamu yang pertama dilukai sama kaummu tuh. Dulu ada nabiku, ada rasulku, sama dibohongkan, tak dipercayai sama kaum. Maka firman turun, hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa izhab ila fir'auna innahu tagha fakul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha farahul ayatal kubra fakadzdzaba wa asa. Dulu Muhammad, Musa pun sama. Gitu ya. Musa pun kutus suruh ketemu Fir'aun, ku kasih ayat-ayatku, tanda-tanda kebesaranku. 9 Nabi Musa tuh. Ya. Keajaiban-keajaiban Allah dipertontonkan depan Fir'aun.
Apa yang terjadi Muhammad? Bakadzdzaba wa asya. Sebegitu jelas tanda bahwa aku ini adalah Tuhan yang hebat. Fir'aun tak mau ngakui. Artinya kalau mereka nih mendurhakai kamu sekarang, kamu itu bukan yang pertama bertemu dengan penderitaan. Nabiku dulu Musa gitu juga. Tapi dakwahnya berlan. Gitu. Paham Pak? Dakwahnya berlan. Nah, kita pun sama Pak. Ya, kita pun sama. Menatap masa depan, baik masa depan dunia atau masa depan akhirat. Betul lah. Jangan terus fokus, kali-kali tengok belakang. Kali-kali tengok belakang. Ya, kaca sepion. Kalau kefokusan Pak, lupa nengok sepion bahaya. Betul lah. Tapi kali-kali Pak nengok belakang tuh jangan terus nengok belakang. Maju-maju nanti. Betul kan? Kita pun sama di rumah tangga tuh. Jangan fokus saja mengejar masa, tengok belakang. Biar pandai bersyukur. Dulu ya Allah ngekos di bawah. Kita rumah sekarang kan di atas. Sekarang ini tanahku, ini rumah. Dulu di bawah pernah nak diusir dulu kata kita kan. Kali-kali nengok belakang. Biar senang menjalani hari ini, semangat menuju masa. Ternyata hanya modalkan tangan, modal dengkul, ternyata bisa. Betul lah. Oh berarti masa depan pun dengan rahmat Allah bisa kita lakukan. Nah maka kita setahun sekali Pak memperingati 17 Agustus 45. Dalam rangka apa? Nengok masalah. Mbah yang sudah tua-tua paham ya. Dulu bukan senang kita bisa duduk di masjid aman nyaman, betul lah Pak? Dulu banyak keadaan di mana kita tak bisa ceramah pagi-pagi begini, betul lah? Sholat subuh susah. Sekarang nak sholat subuh sampai jam 6 pun aja boleh. Sholat subuh sampai jam 6 Pak. Artinya Pak imamnya baca Quran Pak. Kenapa? Tak ada kita yang dirisau. Paham tak? Tapi lihat ke belakang. Ternyata keamanan ini bukan diraih dengan mudah. Ada perjuangan yang harus dilakukan. Ada pengorbanan yang harus dikorban. Betul lah. Tengok masalah. Tapi jangan terus nengok. Kapan alang Pak? Paham Pak ya? Oke dah. Sekarang dah jam 6 lewat 5 menit. Betul lah. Kita masih berbicara tentang pujian kepada Allah. Nah, ada pujian yang diajarkan Rasul ya kepada istri beliau. Mudah-mudahan bisa hafal nih sebelum kita makan ya. Saya lah lihat ibu-ibu tuh saya perhatikan Pak. Nanti kita keluar setelah ibu-ibu selesai ya. Nah, setelah ibu-ibu selesai kita duduk ngopi. Nah, sebelum ibu-ibu selesai saya ajarkan dulu zikir yang diajarin Rasul ke istri beliau Sayyidah Juwairiyah. Yang kalau Bapak baca 3 kali pagi dan sore, oh itu kata Rasulullah sama dengan berzikir sepanjang hari. Boleh? Bapak yakin dah tahu. Ikuti saja. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Bisa kan? Ya ulang. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati.
sepanjang hari. Paham ya? Itu yang bisa saya sampaikan. Ibu-ibu udah siap Pak? Oh gitu. Ini kalau lali minggu depan, bulan depan, saya bawa tulisannya, ya. Bulan depan, mudah-mudahan panjang umur kita, ya. Atau sebelum itu saya WA-kan dengan Pak Haji nanti, ya. Biar Pak Haji tinggal print out Pak Imam, nanti toko saya tuliskan nanti, insyaallah, ya. Mohon maaf ya kekurangannya, dah jam 6 lewat, kita tak boleh lebih jam 6 Pak kalau ceramah, ya. Bahaya itu menimbulkan dendam. Kenapa? Kopi dingin. Itulah kita ngopi dulu, mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, amin ya rabbal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu